Yo, selamat datang di podcast Lubis Habi. Kita semua yang mau jadi bersama gue guys, Faisal Saltif, wedding photographer, commercial videographer dan juga vlogger. Nah kali ini kita kedatangan siapa ya? Kedatangan siapa nih guys? Kita guys? Ya nggak tahu. Bakal asik kan nih obrolan karena yang datang nih guys gurunya dari mantan anak PKL nih guys. Jadi gue lagi iseng-iseng aja ngajak ngobrol seorang pendidik yang secara resmi. Kalau gua kan pendidik yang beginilah bentuknya lah. Agak-agak selengean, agak-agak urakan gitu mungkin waktu sananya. Oh sekarang sih sananya lagi rapi gitu. Cuman sekarang kali ini gue pengen ngajak ngobrol seorang guru yang gue lihat sih bisa deket sama anak-anak muridnya di SMK mana, nanti kita tanyain ya. Jadi gue pengen ngulik-ngulik lebih jauh lagi tips-tipsnya gimana sih bisa menjadi seorang guru yang bisa deket sama anak muridnya. Oke deh, kita langsung aja ngobrol. Kita panggil sama Ibu Guru Alda, silakan masuk. Oke. Tepuk tangannya dong guys. Halo. Tetap asik dong kalau gurunya gaul kok. Jadi ini bukan gurunya anak-anak yang PKL lagi sekarang ya? Iya, bukan. Ini kita panggilnya boleh panggil Kak aja nggak nih? Boleh. Soalnya kalau saya dari umur kayak sih masih mudaan saya. Oh enggak, terbalik. terbalik. Mudaan Kalda ya? Iya. Oke. Masih, ya tahun ini masih 23 sih. Serius? Insya Allah akhir tahun nanti baru 24. Luar biasa. Jadi kayaknya emang dari lulus langsung jadi guru atau gimana? Pas lulus kuliah, kerja dulu sempat setahun di agensi tour. Oke, jadi ini biar sebelum ngobrol lebih jauh dulu, biar teman-teman lebih tahu Kak Alda nih guru di mana, terus ngajarnya apa, boleh dijelasin dulu. Nama lengkapnya juga. Oke. Jadi perkenalan dulu nih ya. Oke. Halo guys, perkenalkan nama aku Alda Nisda Suganda. Kalian bisa panggil aku Alda, Da atau Kak Alda. Jadi banyak sih panggilannya sebenarnya ya. Al dan gue dulu apa L? Jadi L dulu ya jadinya. Gitu terus. Dulu. Iya. Oke, lanjut. Sekarang aku ngajar di SMK Wirabuana 1. Jadi yang tahun lalu itu ada siswa aku PKL di sini. Ya kalau kalian pernah lihat sih ada Kak Chandra. Ya kalau Dini panggilnya apa kalau di sini? Bubul ya. Bubul ya. Aku manggilnya kan di sana Dini gitu ya, Dini gitu kan pakai nama sopan. Nama manusia sebenarnya ya. Oh, di sini Bubul. Oh ya di sini Bubul. Oke. Ada Bubul, ada Erdian, ada Ditya gitu kan. Terus aku ngajar di teknik video audio sama sekarang kan beda ganti pelajaran ya. Tapi masih sama sih, tetap di desain grafis. Jadi aku cuma belajar di 2 itu aja sih. Oh, padahal beda kan tuh teknik audio video dan desain grafis. Tempat beda, emang beda. Oh, oke. Itu untuk kelas? Kalau teknik video audio itu di kelas 12, Okay. kalau di desain grafis itu kelas 11. Kelas 11. Oh, kelas 10-nya malah enggak? Kelas 10-nya enggak, aku jadi enggak. Jadi yang udah yang lebih khusus ya? Iya, langsung Oke. aja gitu. Jadi kalau misalkan emang dasar-dasar itu ya lebih ke guru yang lain aja nggak apa-apa. Tadi biar kan disebut kesempatan. SMK Wirabuana 1. Emang ada berapa Wirabuana? Ada 2. Kita nyebutnya Wibu. ada 2 Wibu. Iya, ada 2 Wibu. Mungkin ada 3. Oh, 3. Ada 3. Tapi yang pertama itu SMP. SMP Wibu, SMK Wibu 1, Kenapa SMK tuh bedanya Wibu 2. apa SMK Wirabuana 1 sama Wirabuana 2? Kalau SMK Wirabuana 1 itu dia lebih ke manajemen. Jurusannya lebih ke manajemen, terus kalau SMK Wirabuana 2 itu lebih ke teknik. Manajemen apa maksudnya? Jadi ada perkantoran, pemasaran, multimedia pun akuntansi, iya. Oh, oke. Sementara yang teknik tuh kayak teknik komputer. Iya, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak. Oke. Terus teknik teknik ringan otomotif ya? Kendaraan gitu. Sama yang motor juga gitu. Jadi kendaraan ada 2. Itu ya. Ada mesin mobil. Gedung gimana, Pak? Gedung ya tetap di situ gedung ada. Banyak tuh kayaknya muridnya. Ada berapa sih? 5 ya? 5 apa 4 gedung sih? Lupa deh. Ya? Ya jadi gedung A, gedung B, gedung Semua C. masuk pagi? Masuk pagi semua. Oh, nggak ada kelas siangnya? Nggak ada, gitu ya? cuman SMP baru ada kelas siang. Oh, oke. Saya kira jadi ini kepisah-kepisah gitu, Mbak. Ada yang masuk siang. Oh, kadang-kadang enggak. banyak. Oh, jadi emang sekolahnya lumayan gede dong kalau kayak gitu. Iya. Jadi di belakang lagi tuh masih ada. Kalau misalkan kakak kan kalau ngelihat di sosmed itu kelihatannya masih di depan aja kan. Nah itu baru gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Oh. Nah di belakang lagi itu gedung F sama gedung E. Jadi kayak kampus itu, Maya? Iya. Apa semua SMK kayak gitu atau? Aku belum pernah ngelihat sampai yang ke belakang-belakang kayak gitu di sekolahnya.
Enggak sekolah lain? Iya, aku belum pernah nggak melihat. sampai Belum. ke segitunya. Aku cuman pernah visit ke SMK, tapi di bagian depannya gitu aja Kalau sih. sebagai guru nih, sekolah pertama atau sebelumnya pernah ada di sekolah lain ngajar? Sekolah pertama. Oh, baru sekolah Sekolah pertama, iya. Oke. Nah, itu kan pembukaannya. Nah, saya sih kepo nih sama Kak Alda nih. Sebelum jadi guru tuh apa? Langsung lulus SMA jadi guru atau sempat kerja kantoran gitu atau? Waktu lulus SMA itu aku SMA apa SMA? SMK, iya. Aku dulu SMK di Wirabuana juga. Oh, orang dalam gitu. Orang dalam, ordal nih, ordal. Ordal nih, ordal. Emang SMK Wirabuana berarti udah berapa tahun? Ngetes 13. Nggak bisa jawab tadi malah. 13. Kemarin lulusan yang tahun 13 kan kita dokumentasi ya, angkatan 13. Berarti Chandra angkatan ke-14 nanti. Oke. Gitu. Jadi aku nggak tahu dulu di angkatan berapa, tapi di jurusan multimedia aku angkatan pertama. Oh, baru pertama waktu itu ada multimedia terus sekolah di situ. Iya, jadi aku angkatan pertama jurusan multimedia. Sekolah di situ 3 tahun. 7 tahunan lalu dia. Oke. Lulus 2017 kok, berarti masuk 2015. 2015. Iya, masuk 2015. Tahunan lalu dia. Itu dari SMP masuk ke multimedia, apalagi itu kan di sekolah jurusan pertama tuh. Belum ada, kalau mungkin kayak Chandra dan teman-temannya ada temennya yang ngomporin udah masuk multimedia aja. Nah, kalau Kak Alda gimana dulu ceritanya? Kalau saya sih dari SMP emang senang banget sama komputer. Senang komputer. Jadi main game, terus ngetik-ngetik gitu. Jadi kadang suka bikin cerita sendiri gitu, dia masih kecil lah gitu. Terus sering nonton TV juga, kan ada acara-acara TV. Dulu tuh Jejak Petualang kalau nggak salah di Trans TV tuh, kalau misalkan Kak Faisal masih ingat. Gitu-gitu ya? Jejak Petualang, terus Jejak si Gundul tuh inget nggak? Terus si Unyil, pokoknya di Trans 7 semua. Itu tuh aku penasaran, ini proses pembuatannya gimana sih? Dulu kepo, gitu. Ya? Jadi kok mereka bisa ya bikin satu acara di pagi hari, cuman harinya tuh mereka ganti sendiri gitu. Biasa kan tayangnya itu siang hari nih jam 1. Tapi di acara itu tuh udah malam, udah sore gitu. Makanya di situ aku penasaran kok mereka bisa gitu. Sempat minjem HP ibu buat ngetek video. Itu aku nggak kepikiran kalau bakal di-cut, diedit. Itu aku bener-bener full. Itu sampai memori mamaku tuh ngetek gitu penuh. Ya, iya. Mau tag video di deket rumah gitu kan, apa aja gitu. Memorinya full. Jadi seawam itu ya, pernah seawam itu ya? Penasaran, tapi penasaran gitu. Jadi pas SMP kelas 3 ditanya memang sama ibu, mau jurusan apa gitu. Tadinya mau ditaruh di OTKP. OTKP itu apa? Perkantoran. Cuman aku nggak ada basic buat arsip-arsip, beresin arsip gitu, nggak ada basicnya. Tetap nekat mau cari jurusan yang edit-edit video gitu. Jadi dulu tuh mikirnya, aku mau sekolah di sekolah yang ada editing videonya, katanya gitu. Duh, mama nggak tahu, kan masih sama-sama nggak tahu tuh. Akhirnya karena abangku di SMK Wirabuana juga, dia jurusannya RPL, dia di Wirabuana 2. Multimedia tuh ya? Belum. Dia ngasih brosur, katanya ada jurusan baru multimedia. Aku searching tuh, pinjam sampai orang tua, multimedia itu apa. Masuk tuh katanya editing video. Ya udah akhirnya di situ. Mulai di situ. Jadi orang tua juga nggak ada basic multimedia gitu? Nggak ada, benar-benar nggak ada kepikiran buat ini sih. Kamu harus masuk jurusan ini, kamu harus di sini gitu. Nggak ada yang kayak gitu sih. Karena kepo ngeliat si Unyil dan kawan-kawan. Iya, aku penasaran di film itu soalnya. Tapi zaman dulu udah sempet ngedit pakai handphone atau komputer ya? Belum, jadi belum. Basicnya. Benar-benar masih Android apa ya? Yang pertama kali keluar tuh Android apa sih? Masih di Smartfren. Nah itu tuh aku pertama kali megang HP Android itu tuh gitu. Terus kalau masuk gitu dulu biayanya berapa ya? Kalau di Wirabuana 1 multimedia angkatan aku itu 6 juta. Dapat laptop tapi. Dapat laptop. Dapat laptop. Jadi kita setara semua kan, kalau sekarang tuh laptopnya macam-macam kan. Ada yang merek Asus, ada yang merek HP gitu. Nah, kalau ini benar-benar Asus semua. RAM-nya sama semua, hard disk sama semua gitu. Jadi nggak ada yang ngerasa laptop lu lebih bagus dari gue gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Terus pas masuk, pas kelas 10-nya itu gimana belajarnya? Langsung multimedia atau umum? Langsung multimedia pas di produktifnya. Langsung. Karena kan apalagi itu sekolah angkatan jurusan baru tuh. Itu guru-gurunya udah langsung
apa namanya ngajarin cara misalnya cara ngedit di Premiere? Oh enggak, itu gurunya masih 2 dulu. Masih 2. Jadi diajarinnya masih inget nggak? Yang diajarin itu dulu kita masih belajar nginstal, Belajar install juga install aplikasi, ya, terus ngetik di laptop, ngetik cepat. Terus ngedit desainnya itu masih pakai Corel Draw X3. Masih Corel Draw deh ya. Corel Draw X3 itu pokoknya udah lama kayaknya nggak banget. kenal. Apa diajarin nggak sih sekolah Corel? Apa? Kalau sekarang sih enggak. Aku enggak ngajarin pakai Corel. Paling Adobe Illustrator atau enggak Canva. Oh, oke. Gitu kalau sekarang. Canva udah jadi masuk kurikulum sekarang? Enggak sih sebenarnya. Tambahan aja dari Iya, tambahan inisiatif aja. gitu ya? Iya, Oke. kayak gitu. Lumayan ini juga ya, menyesuaikan sama perkembangan zaman juga sih ya. Jadi ya bisa dibilang nggak kolot gitu ya. Iya. Apalagi kan sekarang banyak perusahaan yang sering pakai Canva kan. Karena kok desainnya bagus-bagus gitu. Aku riset, temanku juga megang perusahaan, dia bilang pakai Canva aja dah katanya gitu kan. Ini lebih gampang, tinggal ganti komponennya aja, ganti warna sesuai brief katanya gitu. Sempet nyoba freelance sama temanku juga. Oh gini caranya gitu. Jadi ya udah, Illustrator itu emang kalau misalkan bikin komponen dari nol. Tapi kalau Canva ya lagi danger aja. Misalnya dikejar deadline. Nah gitu iya kan. itu cocok Canva tuh. Atau budgetnya sangat minim gitu. Betul sekali. Jadi oke. Terus habis belajar kayak gitu, pas dulu ada PKL apa enggak? Ada. Oh udah ada. Ada. Oh PKL di mana dulu? PKL di Ciomas. Apa? Studio animasi Mata Hati. Oh. Yang oke. pembuatan animasi Bang One. Tahu nggak Bang One? Iya. Iwan itu ya? Iya di Oh, situ. itu di situ. Kita satu kelas PKL di sana. Satu kelas. Ada mesnya, satu kelas tuh ada 24. Apa ada mes? Mesnya di sana. Jadi nginep di sana kita 2 bulan. 2 bulan di sana. Seru nggak seru sih? Hah? Kok nggak seru? Nggak serunya itu kadang ya tiap malam karena kita begadang gitu ya. Begadang gitu. Jadi mereka itu kerjanya malam. Si karyawan-karyawan itu. Kerjanya Kenapa malam. kerjanya malam? Kurang tahu deh itu. Mereka bilang kalau kita mulai jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Itu benar. Jadi murid-murid kita SMA ikutan. juga ikutan. Iya, kita Jadi ikutan. siangnya tidur malah. Tidur. Kita paginya piket dulu. Jadi bersih-bersih tempat itu. Jadi sudah Oh, terserah. sama juga ngepel-ngepel gitu juga. Iya. Oh sama, saya kira saya yang kejam. Oh, seharusnya emang harus ada Oh, di sini. emang harus gitu. Biar mereka bisa belajar Nah, gitu. betul, biar mereka belajar mencintai tempat pekerjaan mereka. Iya, walaupun itu bukan tempat mereka. Kayak gitu. Oke. Oh, jadi sampai begadang-begadang tuh ya? Iya, kalau misalkan nggak kuat boleh tidur gitu, tapi emang minusnya kita nggak tahu ilmu pembuatan animasinya sih. Hah? Kok nggak tahu? Iya, jadi mereka itu animasinya masih manual, pakai apa sih namanya, kotak yang ada kacanya, di dalam itu ada lampunya. Jadi mereka Jadi tuh dia gambar per ganti frame, ini. iya per frame dia, bolak-balik ngelihat ini gerak apa enggak. Kalau misalkan gerakannya nggak pas, dihapus lagi, digambar lagi sama mereka. Oh, masih cara kayak gitu? Iya, gitu masih kayak gitu. Terus di scan dulu satu-satu, baru diwarnain. Nah, terus anak-anak PKL ngapain? Itu kita merhatiin, habis merhatiin kita disuruh coba buat ngegambar, buat nge-color apa, ngewarnain. Kalau ngedit kita nggak dikasih, ngedit yang motionnya kita belum dikasih. Masih pakai flash kalau nggak salah. Oh, pakai ada flash masih? Iya, flash. Gitu, oke. Masih lama banget ya Allah Masih itu. manual banget ya? Itu udah lama banget. Udah 2015 kan ya tadi? 16, aku PKL 16. 16 kan ya? Oke, itu berapa lama dulu PKL-nya? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Itu dapat ini kah uang jajan atau? Dapat. Oh, dapat. Iya. Oh enggak, dari orang tua. Oh, dari orang tua. Kirain dari sana juga dikasih gitu. Oh enggak, dari Oh, sana enggak. nggak dikasih, enggak. Terus kalau cuman apa namanya ngebantuin gitu, nah pas ujian ceritanya apa nih? Pas ujian. Pas ujian laporannya gitu. Kamu ngapain? Oh, pas sidangnya. Oh iya. Jadi kita ditanya, terus ada project yang hilang. Projectku ada yang hilang. Ditanya sama pengujinya. Projectnya di mana? Ada Pak, tapi hilang gitu kan. Bohong berarti kamu dibohong sama saya digituin kan. Kamu sidang ulang tahun depan gitu kan. Itu kayak langsung ya Allah udah capek-capek udah buang-buangin duit kan. Tiba-tiba sidang tahun depan gitu katanya. Sempat sedih juga sih ini, tapi nyatanya enggak. Jadi sempat Alhamdulillahnya di-prank enggak. juga ya? Sempat di-prank juga. Kamu sidang tahun depan gitu. Maksudnya aku sendiri gitu. Oh, yang temenku tuh enggak lolos-lolos aja aku. Oke. Wah, Jadi situ parah sih. kalian ini prankable kayaknya. Kayak waktu pas jemput Iya ya parah. saya prank. Iya emang parah banget tuh emang. Orang lagi mau jemput bayi ya di prank ya Allah, katanya anak-anaknya nggak bener nih, nggak sopan lah Nanti apa. ditayangin di sini. Iya, belum jadi sama kau. Diedit dong, penasaran tahu nungguin. Nanti nah kesempatannya sekarang. Oh gitu. Nah,
terus abis PKL kayak gitu berarti kelas 11 juga tuh sama kayak mereka sekarang. Iya, kelas 11. Oke, terus tahun ke-12 ujian itu ya. Iya, kelas 12 ujian. Pas lulus. Apa ujiannya apa? Ujiannya dulu ya. Ujian Ujiannya nasional. apa ya? Ujian nasional. Tapi pakai komputer, bukan yang kertas. UNBK jadinya. Enggak, saya penasaran anak PKL tuh ujiannya tuh praktek atau teori sih? Oh, praktek. Nah, terus kalau pakai komputer maksudnya? Teorinya, itu teorinya. Jadi ada 2. Di SMK itu ada 2, ujian teori sama ujian praktek. Nah, ujian prakteknya itu yang khusus produktifnya aja. Contohnya mata pelajaran apa? Produktif yang ada, kalau misalkan di kelas 11 itu, misalkan desain grafis. Nah, yaudah prakteknya desain grafis. Mereka suruh gambar itu? Sesuai sama guru mapelnya, desain produk kah, atau desain poster, jadi gitu. Jadi sesuai dengan produktifnya. Kalau yang non produktif itu, contohnya matematika, bahasa Indonesia, nah itu teori semua, gitu. Jadi, ya bedanya sama anak SMA mereka ya ada yang pakai komputer itu yang prakteknya. Iya, gitu. Terus pas lulus mutusin kerja atau kuliah kan? Awalnya mau kerja, cuman kata orang tua jangan kuliah dulu aja. Kalau misalkan memang mereka masih sanggup ya nggak apa-apa sih. Aku mah iya aja gitu. Akhirnya kuliah di LP3I. Oke. LP3I itu jurusan juga pertama tuh, multimedia komunikasi visual. Oke. Itu jurusan pertama. Di sini, Margonda? Iya, tapi kan sekarang udah tutup, diambil alih sama Cilengsi. Oke. Terus? Di situ. Itu berarti 2017. 2017. Masuk, udah lanjut aja gitu kan. Tapi ternyata di situ satu kelas aku malah cewek sendiri. Oh, oke. Itu agak creepy, awalnya agak creepy, takut kan. Cowok lainnya berapa? 20. 20, banyak tuh ya. Iya, makanya kan. Tapi kan udah ada tugas kelompok. Kan agak ngeri juga gitu. Tapi selama 3 tahun itu alhamdulillah nggak kenapa-napa, aman-aman aja. Oh, D3 berarti? D3. D3. Karena nggak kepikiran bakal jadi guru. Pengennya kerja di lapangan. Kayak gini gitu, maksudnya take video di mana atau enggak tepat waktu tuh ngedit. 2020. Tepat waktu alhamdulillah. Iya, jadi aku sidang online depan komputer. Itu aku sidang sama pengujinya, sekretarisnya, ditanya-tanya, terus munculin videonya di komen lah gitu sama pengujinya, revisi, dikirim surat revisinya via online juga. Tugas akhirnya bikin apa? Aku bikin media promosi. Media promosi? Video promosi produk gitu. Bukan, agensi tour yang sebelumnya aku magang di situ. Oh, ngalamin magang juga. Iya, magang. Nah, kali ini di sana benar-benar ini sesuai keahlian tuh, ngedit video benar, gitu. Kalian nggak kayak SMK. Nggak kayak SMK gitu. SMK yang cuman jujur di SMK aku cuman tidur, main terus ngeliatin kakak kelasnya udah capek, ngantuk, tidur. Udah, kalau aku SMK kayak gitu. Pas kuliahnya juga ada sih anak PKL yang tidur. Mana orang? Ada orangnya? Siapa tuh? Siapa? Ada. Lihat sih. Gak apa-apa, nikmatin aja. Nanti pas ujiannya baru. Juga begitu kelakuannya sih. Nikmatin aja dulu. Kan proses. Iya. Kita juga ngerti kalau anak sekarang kan ya. Pasti. Kalau dikerasin kayaknya mereka susah gitu. Jadi harus diajak itu. bercanda. Iya. Nah, ini berhubungan sama kenapa saya mengundang Bu Guru Alda nih. Gimana Bu bisa deket sama anak-anak gitu, karena kalau kalau saya sih nggak tahu sih. Zaman dulu orang tua keras nggak, atau guru keras nggak? Iya, pasti. Galak banget gitu. Banget. Kuku panjang aja dipukul pakai penggaris besi. Tuh, 2, 3. Ini sesuai dengan cerita. Gitu. Enggak. Kenapa? Aku kurang tahu deh kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau di sistemku juga aku ngeliat kuku panjang ya sentil aja. Karena dikasih tahu sekali potong kukunya. Besok saya lihat lagi, kalau misalkan emang belum dipotong, saya peringatin lagi. Oh iya Bu, iya aja. Ketemu sama saya salim dong, salim ngeliat, sentil aja, sentil tuh. Jadi bagian jari-jari ini sentil. Aduh Bu, sakit gitu kan udah dibilangin gitu aja. Besoknya tapi langsung dipotong. Sama yang kukunya diwarnain. Di kutek. Gitu. Kalau kuteknya warnanya warna kulit, warna ya enak dilihat lah. Gitu ya. Ya masih bisa lah gitu, dibilangin gitu pelan-pelan ya. Ini hitam. Itu udah yang mau nyanyi. Nggak ngerti lagi itu tuh kenapa sih harus warna hitam gitu. Tapi akhirnya langsung dihapus sama dia. Hapusnya depan mataku langsung. Oh, harus gitu ya. Akhirnya dia minjem gunting dikerok-kerok sama dia sampai hilang itu warna hitamnya. Karena udah biarin deh daripada udah 3 kali dibilangin nggak dengar juga. Jadi ya udah. Maaf, saya mundur dikit lagi. Jadi pas tadi lulus, gimana bisa
langsung kerja apa enggak? Masih ya apa Pas namanya? lulus kuliah tadi LP3I. Kerja dulu. Oh, sempat kerja. Sempat kerja dulu di agensi turnya itu masih Oh, di yang di situ. agensi itu Masih sekalian, jadi magang masih. pernah gitu. Iya, masih. Nggak taunya sepi kan karena Covid makin Oh, iya. meningkat tuh. Terus tempat-tempat wisata kan ditutup semua. Terus juga dibatesin. Akhirnya saya jadi pengangguran. Pengangguran tapi nggak lama. Saya nanya sama ada tante saya kerja di sekolah juga. Sekarang masih. Saya nanya di sana ada lowongan apa enggak? ada guru tempat guru atau operator gitu deh yang kosong gitu. Yang penting pikirannya situ aku yang kayak yang penting kerja deh gitu daripada Covid kayak gini nggak ada pemasukan apa-apa gitu. Oh, ada guru MM katanya. Ya udah akhirnya aku datang interview, ketemu sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum namanya Bu Novi. Jadi aku datang ke sana, aku ngobrol, ditanya bisa apa, terus free-nya harinya apa aja gitu kan, kosongnya. Aku bilang dengan santainya, saya Senin sampai Sabtu Bu, kosong gitu. Bener dari Senin sampai Sabtu itu benar-benar di fullin ngajar. Jadi ngajarnya online apa? Masih online waktu itu masih online. Angkatannya Chandra kelas 10 masih online. Oh iya, awal mereka angkatan masuk berarti ya? Di bawahnya lagi ada. Oh iya, di bawahnya lagi nih. Ada, di bawahnya lagi. Di atasnya yang udah lulus, bertahun lulus ini. Itu juga mereka online. Jadi sama-sama online jadi Chandra kelas 10, yang kakak kelasnya kelas 11, tapi masih online. Nah, itu gitu. bisa jadi pengajar gitu, ininya ada basic lain nggak sebelumnya sempat mungkin jadi asdos gitu di kampus? Enggak. Jadi benar-benar Waktu di kampus itu cuman jadi wakil organisasi aja sih di kampus. Nah, wakil organisasi di kampus itu kalau nggak salah namanya apa ya? Organisasi namanya ART. Jadi dia lebih ke MM juga. Nah, aku jadi wakilnya. Yaudah saling sharing-sharing aja di situ. Sama adik-adik tingkat lah. Sharing section ya. Iya, sharing section kan. Ini foto apa, ini teknik apa gitu. Cuman pengalaman itu aja sih, nggak sampai jadi asisten dosen, terus ngajar di via online apa namanya, yang kursus rumah tuh, gitu, bimbel gitu nggak gitu, nggak pernah. Jadi pengalaman mengajarnya ya udah di sekolah tuh diasahnya tuh ya. Langsung. Awalnya memang agak ngeri karena kan aku sama siswa yang sebelumnya itu yang udah lulus 2 tahun apa 3 tahun lalu itu cuman beda 5 atau 4 tahun. Iya. Iya, takutnya mereka nggak dengerin kan, atau nggak, lu masih muda gitu, kita seumuran lah, udah ngapain sih gue dengerin lu kan, takutnya kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya enggak sih. Malah jadi kelebihan mungkin kali, jadi bisa deket akrab gitu. Tapi untuk angkatan yang pertama aku pegang itu masih belum terlalu deket, karena mungkin mereka terbiasa sama guru-guru yang senior kali ya, kayak gitu ya. kaget kok ada sih guru yang kayak gini gitu, kok ada sih guru yang sesantai ini gitu. Jadi pas angkatannya di atasnya Chandra, itu mulai apa namanya, oh nih anak baru, jadi kita sama-sama baru gitu. Aku baru, mereka baru. Ya, jadi anak SMK baru gitu. SMK baru, nah aku juga jadi guru baru. Ternyata di situ juga aku dipercaya jadi wali kelas. Untuk pertama kalinya. Itu jadi wali kelas tuh pertama kalinya. Bingung. Pasti bingung kan. Tapi yang penting datang aja dah, jalanin aja, udah terobos aja gitu, pikiran aku tuh gitu, terobos aja. Terus habis kenalan, anak-anaknya ini masih manja-manja lah gitu. Dari SMP itu ya mereka. Tadinya sebenarnya di sekolah tuh aku pengen, kalian gak usah manggil ibu, udah kakak aja gini gitu. Tapi ternyata mamah nasihatin kalau di sekolah harus ibu. Mau umur kamu lebih muda, mau lebih tua, ibu katanya gitu. Karena kan guru. Kalau di luar terserah deh, bebas, mau kakak, mau teteh, mau apa gitu. Kalau di kelas gitu. Mama nasihatin kayak gitu, ya udah akhirnya aku dengerin. Akhirnya di kelas manggil ibu. Macem-macem sih sebenarnya. Anak-anaknya tuh ada yang genit-genit gitu. Cowok-cowoknya. Iya, yang cowoknya ada yang genit-genit gitu kan. Yang ceweknya manja-manja gitu. Ibu, aku diledekin sama si A, aku diledekin sama si B gitu. Terus yang cowoknya, Assalamualaikum Beb, besok masuk jam berapa gitu. Serius. Mantanku sampai cemburu di situ. Aku putus gara-gara anak-anak itu. Ya, kadang ya udah besok pakai seragam ini ya, yang kotak-kotak. Siap sayang, katanya kayak gitu. Aku mikir yang ya udahlah gitu, masih anak-anak lah.
apa namanya, mereka juga baru mau tingkat ke remaja gitu kan. Ini jadi aku juga punya adik. Punya KTP mereka. Aku juga punya adik, jadi udah deh anggap mereka adik aja dah gitu, daripada anak, kan aku belum punya anak nih, jadi kan nggak ngerti kan, anggap mereka adik aja gitu. Jadi sistemnya dari awal ngajar sampai sekarang pun aku nganggap murid-murid ini adik. Jadi makanya bisa deket gitu. Karena selain apa namanya, ya umurnya emang gak jauh, sama keadaannya juga menyikapinya ya begitu ya, menganggap mereka sebagai adik-adik. Iya. Terus kalau sampai ini nggak sih, sampai jajan bareng gitu, makan seblak bareng? Iya. Jadi Gitu. Pasti. Apalagi kalau ada. Ada yang suka ngutang nggak? Nggak ada sih. Kadang kalau misalkan emang, Bu aku nggak punya uang, yaudah jajan deh kita dapat. Yang penting makan bareng gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu, yang penting makan bareng aja. Kan kesian, kita makan enak banget ya. Dia ngeliatin aja, tuh pengen beli cuman nggak punya duit gitu kan, masih kan kasihan gitu ya. Oke. Seru ya, sedekat itu ya gitu ya. Iya. Sampai ini nggak penginap gitu mungkin? Oh enggak. Nginep enggak. Kirain saking bestinya gitu. Enggak. Di rumah Kalda atau di rumah dia gitu. Enggak. Enggak sampai nginep sih, enggak. Oke. Terus kalau kegiatannya kan kalau nggak salah di Wirabuana tuh saya dengar dari Chandra tuh ada BC gitu ya. Iya. Nah, itu menarik banget tuh, Bu. Jadi emang apa namanya, anak-anak sekolah emang udah diajarkan ya, emang udah siap bekerja gitu atau bersiap wirausaha kayaknya gitu ya. Iya, memang di sekolah itu udah ada program TEFA, Teaching Factory. Oh, Teaching Factory. Nah, iya, mereka juga dari mulai masuk SMK itu udah dikenalin Teaching Factory itu apa, nanti pas kelas 11 mulai prakteknya. Jadi sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk ngajar atau gimana? Untuk mereka jadi mereka ini gimana ngejelasinnya ya? Lulus dari sekolah itu biar bisa langsung kerja gitu. Jadi kerjanya nggak harus di perusahaan, mereka bisa usaha sendiri gitu kan. Terus juga tahu gimana tekniknya gitu. Kan kalau sekarang kan banyak ya anak-anak muda pada jualan gitu, apa sih namanya, mie gulung yang pakai nasi gitu kan, mie ayam gitu. Itu juga pedagang nih. Ada pedagang gitu. Iya, jadi mereka diajarin dari sekolah cara berwirausaha tuh kayak gimana. Oke. Di pelajarannya juga ada kok, iya Chan ya? Iya. Emang ada mata pelajaran? Ada mata pelajarannya. Mereka bikin kemasan sendiri, produk sendiri gitu. Nanti dijualin lagi sama mereka. Itu perkembangan zaman atau dari zaman ke Alda waktu sekolah udah ada? Perkembangan zaman. Dulu pun nggak ada? Nggak ada. Jadi itu kita jadi belajar, ujian, lulus dah. Kalau angkatan aku tuh gitu. Iya, jadi emang anak-anak sekarang ya sebenarnya kalau dibilang nanti ya, karena saya zaman sekolah itu 2002 atau mereka belum lahir. 2002. Jadi umur berapa tuh? Kan? 99, 2000, 21, 22. Oh, 3 tahun. Umur 3 tahun ya, seumuran anak saya berarti. Saya udah lulus SMA, ini kan baju udah pudar. Oh iya. Masih ada aja nih. Enggak, ini punya anak. Oh, bukan. Oh, kirain. Kayak Punya keren aja gitu ya baju tahun. Saya minjem baju SMP, dikasih baju SMP. Beneran dikasih SMP. Iya, jadi ngasih saran bapak-bapak gitu ya ke mereka, nanti lu lulus susah kerja lu ini. Karena saya nggak tahu kalau ternyata di SMK tuh mereka sudah benar-benar disiapkan untuk cari nafkah gitu. Saya kira mereka cuman mindsetnya mengandalkan ijazah aja gitu. Ternyata ya pas kemarin podcast sama Chandra dan cerita ada BC dan dia dapat penghasilan dari situ, kita wah keren juga ya SMK ya. Apa SMA gitu juga masih? SMA sih kayaknya enggak deh, tapi aku juga kurang tahu. Tapi kalau misalkan emang SMK memang diharuskan seperti itu sekarang. Okay. Sebenarnya penghasilannya itu ya karena mereka sendiri aja gitu yang kerja gitu. Mereka yang ngedesain, mereka yang ngedit, mereka yang dokumentasi gitu kan. Terus juga dari pihak sekolah juga ngasih tahu kalau dapat penghasilan ya kasih aja ke anak-anak buat jajan kayak gitu, atau enggak dibeliin makanan atau apa gitu. Ya, jadi kalau misalkan emang ada cetakan banner gitu kan, dapat untungnya misalkan 5.000 atau 10.000. Itu ya beliin aja es gitu ke mereka gitu. Walaupun bukan mereka yang edit, tapi tetap aja mau jajan nggak? Mau Bu, tapi nggak ada uang. Ya udah, ayo kita jajan pakai uang lebihnya itu gitu. Sisanya disimpan buat kas yang di BC-nya ini. Kalau ada apa-apa jadi ada uangnya gitu. Ya, tapi yang paling nggak ya mereka diajarkan untuk dapat penghasilan dari karya mereka, dari keringat mereka gitu. Mereka jadi ngerti, oh gini prosesnya gitu. Tapi emang dari awal aku juga bilang jangan ngelihat dari uangnya gitu, yang dilihat dari pengalamannya aja. Iya betul, dari pengalaman. Karena kalau misalkan dari awal udah bilang
tenang, lu bakal dapet kok uang gitu. Pasti mereka mikirnya, gue harus kerja ini, gue harus dapet duit gitu. Jadi mindset mereka, dibayar berapa nih bu kita? Gitu. Jadinya, aduh, itu udah rusak tuh. Kalau udah anak-anak udah pikirannya uang, itu udah rusak. Makanya dari awal aku mulai di Wirabuana, mulai megang BC juga, diamanatin sama kepala sekolah. Di situ aku udah ngapus deh mindset mereka harus dapat uang segini, mereka harus dapat penghasilan segini, enggak. Aku udah hapus itu. Aku bilang kalau mau bantuin saya bantu, gitu. Kita mulai desain, mulai dokumentasi. Tapi kalau misalkan emang cuma mencari uang, jangan di saya. Aku gituin. Mau kok bu, kita mau bantu. Saya juga penasaran gitu. Akhirnya udah dokumentasi, desain gitu, bikin banner, album segala macem. Ininya ada proses seleksi atau gimana? Seleksi alam. Oh, seleksi alam. Jadi aku nggak milih. Lo ikut ya, lo ikut ya enggak, lo enggak gitu, enggak. Jadi biar, bu kita mau ikut, ayo silakan, gitu. Misalkan ada 15 orang, ya udah kita pakai semua 15 orang. Tapi lama-lama tuh sisa 10, sisa 7, sisa 4 gitu. Pernah waktu itu bener-bener sisa 4 doang udah. Itu yang tadinya dari 7, sisa 4 doang. Itu sisanya alasannya nggak boleh lagi sama orang tua, punya kesibukan lain gitu. Ya aku sebagai guru, ya udah terserah gitu. Yang penting yang dapat ilmu kamu, yang dapat pengalaman kamu gitu. Kan bukan kepentingan aku sendiri, buat mereka juga gitu. Mereka jadi bisa tahu proses dokumentasi dan lain-lain di multimedia. Itu dokumentasinya masih kegiatan sekolah atau sampai kegiatan di luar sekolah juga? Kegiatan masih di sekolah sih. Masih di sekolah. Kalau di luar sekolah masih agak ngeri. Karena kan posisinya alatnya itu kan punya sekolah. Gitu, belum punya alat pribadi. Terus juga sekolah menganjurkan jangan bawa alat sekolah ini keluar. Kayak gitu. Jadi masih kegiatan sekolah. Kecuali memang ada kegiatan sekolah tapi di luar. Ya, itu nggak apa-apa. Gitu, study tour atau enggak wakil kepala sekolah ketemu sama orang-orang penting di luar gitu, pemerintah atau siapa, baru boleh dibawa sama anak-anaknya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu cara untuk menghemat budget juga kali ya, untuk tim produksi ya. Saya kan kalau aku profesional nih, sebenarnya merasa wah ini anak-anak sekolah udah pakai internal semua nih. Sebenarnya itu ya tantangan kita yang bukan orang internal, gimana caranya dipercaya gitu ya, untuk dipakai sama pihak sekolah, atau karena kalau misalnya semuanya jago, nanti kita yang profesional yang udah di luar itu kan gimana dapat penghasilan juga gitu. Itu juga membuat saya jadi ya harus mikir lagi nih gimana sih, karena saya aja nih terima anak-anak PKL nih, Kalda nih, melihat ada yang pinter banget, ada yang mereka bahkan udah sampai sering diajak kerja lapangan gitu. Itu membuat saya yang seorang profesional itu jadi berpikir gimana ya supaya gua nggak cepat punah kayak gitu. Nah kalau Kalda udah ada kegelisahan seperti itu belum? Ini sih belum, tapi ya masih muda banget sih. Ya masih ikut aja. Masih ikut jalan aja. Iya. Tapi kalau misalkan emang ada project besar gitu ya, terus saya rasa anak-anak belum mampu gitu, saya bakal bilang, Bu maaf, saya tim tahun ini sepertinya nggak sanggup untuk menerima project ini gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ke sekolah dan menerima dari luar. Kayak foto ijazah. Ijazah kita belum sanggup, karena kan ijazah itu seumur hidup ya. Ngeri gitu kalau misalnya tiba-tiba fotonya kegelapan atau nggak terlalu terang gitu, atau nggak warnanya terlalu biru atau hijau gitu. Jadi aku bilang masih belum sanggup gitu. Kalau kartu pelajar oke, cuman kalau ijazah nggak sanggup. Akhirnya dari luar masih ada itunya. Masih. Karena rata-rata pemain yang di sekolah kan yang yang lebih berumur lagi daripada saya gitu kan ya. Iya. Kalau sering lihat kan di sekolah-sekolah, saya juga sering foto wisuda, ya bisa dibilang miris atau gimana ya, cuman itulah yang terjadi di lapangan sekarang. Banyak fotografer atau videografer yang sampai tua juga masih jadi fotografer aja, ngembangin bisnisnya. Benar. Nah kalau dari sekolah sampai sejauh itu nggak sih, jadi diajarin nanti lu harus ingat jangan selama jadi gini atau gimana, atau yang udah sesuai umurnya mereka aja kayak gitu? Sempet ya ngasih ini aja sih, reminder aja gitu. Kalau udah lulus dari sini jangan
lupa sama ilmu yang didapat dari sekolah gitu. Kalau misalkan emang mau melenceng dari jurusannya nggak apa-apa, tapi seenggaknya jangan sampai hilang tuh apa namanya yang udah pernah dipelajarin. Sering sih kayak gitu ngasih tahu ke anak-anak, mau mereka umur berapa kayak. Tapi kadang responnya yang iya gitu aja. Jadi masih saya ngomong sama mereka iya. Lupa lagi. Ntar akan ngerasa sendiri kok. Jadi yang penting kita udah reminder aja gitu. Ntar lama-lama oh iya bener juga ya Bu Alda ya, oh bener juga ya Kak ini ya gitu. Pasti lama-lama mereka bakal mikir juga sih, gitu. Yang penting reminder aja dari sekarang. Mau inget mau enggak, yang penting kita udah tahu, gitu. Terus kalau saya lihat kan di sosial media nih, Kak Alda sering banget nih bikin konten. Itu karena pribadi atau karena dari sekolah aja dong supaya terlihat Wiraubuana? Enggak, pribadi aja. Oh pribadi. Gitu. Jadi karena emang dari SMK di situ ya, di MM gitu. Terus di angkatan aku itu sedih banget, angkatan aku tuh sedih banget bener. Temenku pernah dengerin omongan kepala sekolah. Jadi temenku nih kayak naruh absen kalau nggak salah. Naruh absen, terus kedengeran sama kepala sekolah katanya tuh angkatan aku tuh angkatan kelinci percobaan katanya gitu. Aduh, maaf ya Pak, aduh masih ada nggak nih dia nih, masih hidup nggak dia? Maaf ya Pak ya, saya bukannya mau ngebocorin ya gitu, tapi emang ini unek-unek dari temen-temen gitu. Pas nyampe kelas langsung bilang, kita kelas kelinci percobaan katanya gitu kan. Masa? Katanya, iya tadi gue kan nganter absen gitu, terus gue dengerin katanya gitu. Makanya dari situ teman-teman udah males. Ada project nih, deadline-nya dilewatin seminggu sama mereka, dilewatin 5 hari sama mereka. Karena kayaknya sakit hati sih denger kayak gitu, udah bayar mahal, tapi ternyata dibilang kayak gitu. Nah makanya pas lulus, aku sempat ada kepikiran sih, kalau gue jadi guru, gue nggak mau nih murid-murid gue ngerasain kayak gini. Aku mau kayak gitu kan. Terus aku ngapalin teman-teman aku kayak gimana. Oh dia nggak suka gurunya galak. Oh dia nggak suka gurunya yang bawel. Gitu. Jadi aku apal-apalin gitu. Mau jadi guru mau enggak, tapi aku tahu gitu. Ya udah makanya pas jadi guru, ya udah. Diterapin. Aku terapin itu. Itu. Makanya itu juga salah satu kuncinya nih, makanya jadi seorang guru yang kayak sekarang gini. Iya makanya gitu. Jadi pas baru masuk kelas, apalagi ke siswa yang baru, kelas 10, udah kita selayaknya guru-guru yang diinformasiin sama senior dulu. Harus diem gitu kan, terus atau enggak harus ngedengerin mereka gitu. Yaudah, aku ikut dulu. Tapi kok lama-lama bosen nih, agak boring. Ya udah, akhirnya mulai dia tuh bikin games, kan bikin games, atau enggak tanya mereka satu-satu. Cerita gitu, kenapa sih kamu suka ngedit gitu, alasan kamu masuk jurusan ini apa, kan mereka akhirnya ngomong kan, oh saya suka fotografi Bu, misalnya gitu. Pernah foto nggak? Pernah, ditunjukin fotonya, teman-temannya pada ketawa, itu foto apa, pada gitu semua kan pasti. Terus langsung aku bilang, kalau sekarang emang fotonya menurut kalian kurang jelas, tapi kalau misalkan kalian udah tahu tekniknya, mungkin lebih bagus, gituin kan. Terus kan, terus ada yang murung, misalkan ada yang murung, ada yang diem aja, udah tanya aja, walaupun masih ada teman-temannya, kamu kenapa? Oh enggak Bu, nggak apa-apa, kadang kayak gitu kan. Kenapa nggak apa, cerita aja gitu kan. Terus dia cerita, iya aku pengen aku pengen beli ini, cuman sama mama nggak boleh gitu. Jadi cerita-cerita aja itu mereka gitu kan. Terus kadang udah selesai kelas, tiba-tiba ada aja yang ngechat, Bu aku mau cerita tapi tadi aku nggak berani gitu. Dia jadi udah aku dengerin aja, aku jawabin. Jadi yang bikin mereka nyaman ya karena cerita sama akunya juga yang udah keep aja gitu. Khusus mereka aja, nggak sampai yang kamu tahu nggak kemarin tuh temen kamu cerita sama saya gitu. Dia ngomongin kamu nggak sampai yang kayak gitu. Nggak ada yang mau lagi. Iya makanya kan kayak gitu. Jadi udah di keep aja terus. Cukup tahu oh anaknya kayak gini gitu, atau enggak sampai yang Bu kemarin saya dihina Bu sama si A gitu kan. Tapi pas udah ada kejadian kayak gitu langsung diselesaikan di hari itu juga di depan teman-temannya. Jadi yang ngebully sama yang dibulinya aku suruh maju ke depan kelas, aku suruh jelasin. Awalnya diem, tapi lama-lama ngomong, iya Bu saya ngebully dia karena saya nggak suka. Nah akhirnya keluar kan tuh, saya nggak suka Bu sama dia tuh terlalu deket banget sama anak cowok gitu kan. Jadi seakan-akan dia yang ini, wah pokoknya langsung dikeluarin deh sama dia unek-uneknya. Oke, yang lain ini kita cuma satu ini aja ya, satu tempat aja, jadi di luar udah nggak usah dibahas-bahas lagi gitu. Iya Bu,
Udah selesai, minta maaf, udah di luar benar-benar emang udah lupa gitu. Dia langsung yang main lagi, cerita lagi gitu kan. Terus kadang suka duduk berdua lagi, main bareng. Jadi kayak ini ya, jadi kayak bimbingan konseling gitu-gitu. Karena kan waktu itu BK-nya belum terlalu ini banget kan, maksudnya karena memang angkatannya banyak, jadi mungkin kurang kondusif aja kali dia gitu. Berapa ratus anak ya? 200 kalau nggak salah, 200 berapa gitu. Terus juga anak-anak karena ngerasa nggak kenal kali Kak, takut gitu kan. Jadi aku kenalnya sama Bu Alda aja, aku nggak kenal sama Bu ini, aku nggak kenal sama Pak ini gitu. Walaupun aku bilang Bapak ini tuh BK, Ibu ini tuh BK, enggak Bu, aku nggak mau gitu. Jadi daripada kita paksa anaknya, ya udah mau cerita apa. Jadi aku juga nggak aku pendam sendiri, aku cerita lagi ke BK-nya. Ibu, jadi ada siswa A ini cerita sama saya, katanya dia begini gitu. Jadi sama-sama tahu, walaupun guru BK-nya ini nggak tahu dari siswanya langsung, tapi seenggaknya dari aku juga. Buat ada ya nanti nextnya supaya nggak jadi lebih besar lagi gitu. Iya, daripada dianya mendem sendiri, tiba-tiba nggak masuk sekolah, kita nggak ada yang tahu. Jadi ntar dikiranya teman-teman nggak ada yang peduli sama aku, guru juga nggak ada yang peduli sama aku, salah lagi. Itu jadinya. Zaman sekarang juga kan makin aneh-aneh ya. Iya. Murid-murid kan tuh, saya dengar cerita dari sekolah-sekolah lain anak PKL-nya ada yang nggak pernah masuk selama berapa bulan, tiba-tiba nongol kayak gitu. Iya, itu yang bikin bikin kesel juga sebenarnya ya itu, tapi mau gimana lagi kan, harus tetap sabar. Iya, padahal ya pasti banyak juga di guru-guru lain yang kayak Kak Alda gitu yang udah mau terbuka menerima anak-anak sekarang dengan kemudahan zaman yang mereka jadi bisa dibilang terlalu cepat dewasa gitu ya kan. Mereka kan masih kita ya udah bukan ini lagi yang bukan rahasia lagi, banyak mereka yang udah tahu lah hal-hal dewasa kayak iya gitu kan. pasti itu pasti ya tantangan jadi guru tuh harus bisa deket ya, gimana caranya mereka nggak menjauh jadinya ya. Iya. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi ngajar nih, lagi ngajar terus udah selesai mereka ngerjain tugas, tiba-tiba tuh nggak tahu cewek nggak tahu cowok nyeletuk aja gitu, omongan-omongan dewasa gitu, tiba-tiba aku yang tahu dari mana gitu, tahu nih Bu si Abu dia tadi searching ini katanya gitu. Jadi kita reminder lagi jangan gitu, karena masih di bawah umur, nggak boleh. Nanti kalau kenapa-napa gimana gitu. Jadi biar mereka mikir aja. Oh iya ya Bu ya, iya Bu, iya kita minta maaf, kita janji nggak ini lagi katanya gitu. Ya terserah sih, walaupun mereka udah janji tapi di belakang mereka ngelakuin lagi, ya itu terserah. Karena yang penting udah ngingetin, mereka udah janji, ya kan itu urusan mereka masing-masing. Jadi gitu. Yang penting di sekolah jangan aja. Gitu. Ya minimal kita udah ngasih tahu mereka mau ngelakuin lagi atau enggak, ya udah tanggung jawab mereka. Iya gitu. benar. Jadi kerennya sih ya itu sih, kalau bisa dekat sama mereka tuh. Saya juga lagi belajar gimana caranya bisa lebih dekat lagi sama anak-anak ini. Gitu. Ini sih mereka guru, gitu. Tertarik ngeliat dari ketertarikan mereka dulu sih. Mereka senang anime misalkan, anime. Nah udah tuh. Kita sebagai orang yang mau deket sama anak ini, ya udah cari tahu nih anak anime suka anime apa nih gitu. Oh iya tahu, coba deh tanya dulu gitu. Kamu suka anime? Suka Bu. Oh nonton Naruto nggak? Ih nonton Bu, ini tahu nggak Bu? Ini seru banget. Langsung mereka tuh ngomong. Oh iya saya tahu tuh gitu. Jadi lama-lama mereka cerita, ya udah deket lagi gitu. Terus ada yang suka Korea. Korea apa dulu nih gitu, terus atau enggak suka makanan manis gitu. Jadi ketertarikan mereka dulu aja sih. Jadi pas di kelas kita ngajar pun enak, merekanya juga tertarik karena kita tertarik sama mereka juga gitu, ngertiin mereka. Terus tiap aku mau belajar aku selalu bilang kalau serius kita serius, tapi kalau misalkan emang kita bercanda boleh bercanda. Kalau batasan-batasan kalau misalkan emang kalian nggak bisa dibilangin silakan keluar dari kelas saya. Ada nggak sampai benar keluar? Nggak ada yang berani keluar. Diem aja, bener-bener diem. Padahal ngomongnya cuman yang bikin perjanjian, kalau emang nggak suka sama pelajaran saya, silakan keluar dari kelas. Nggak apa-apa, mau nilai, nggak apa-apa nilai saya catat nilainya, gampang kan aku gituin. Ada yang mau keluar nggak? Gini semua. Ayo, kamu kan berisik ya, kamu nggak mau keluar? Enggak Bu, saya mau ngikutin aja gitu. Jadi ya udah. Gitu aja, jadi jangan sampai marah-marah. Kamu ini keluar gitu. Kan biasanya guru-guru ada yang kayak gitu kan. Ternyata malah cara yang lebih lembut ini malah lebih efektif gitu ya. Kalau ada yang keterlaluan, ya udah kita cari cara lagi. Kamu dilembutin salah, dikerasin salah, maunya apa? Tetap diem. Ya udah kita nggak peduli aja, dipin aja. Lama-lama dia yang sendiri yang
Bu saya mau nanya gitu, jadi nyari perhatian lagi gitu loh, karena kitanya udah nggak peduli gitu. Kadang caranya sih kayak gitu, jadi lama-lama kayaknya gue deh yang salah, jadi anaknya gitu, jadi gue deh yang salah gara-gara nggak mau dengerin Bu Alda gitu. Jadi sistemnya sih gitu sih aku kalau di kelas. Oke, nih makin ini nih dapat tipsnya nih. Nah, Iya. karena saya rencananya memang apa namanya kedepannya pengen bikin juga lah apa namanya kayak tempat kursus atau apa gitu. Jadi pengen tahu sih gimana sih cara menghadapi murid-murid yang masih pada muda-muda ini, gimana bikin mereka tertarik, gimana mereka bisa lebih ya tertarik itulah untuk ngikutin pelajarannya. Iya, ya intinya sih tadi itu ya, kesukaan mereka apa. Iya, kita harus memahami karakter mereka dulu. Karakter mereka gimana, hobi mereka apa. Terus kalau di pelajaran, misalkan kita ngajar nih, mereka boring di bagian apa, seneng pas bagian apa gitu. Misalkan seneng pas bagian kuis, ya udah kita perbanyak kuis. Seneng di bagian aku ngejelasin, ya udah aku lebih banyak ngejelasin, mereka nanya. Jadi kita pahamin mereka dulu, baru mereka bisa ngerti gimana mahamin kita gitu. Udah lumayan lama nih. Makanya kan, aku kaget pas tiba-tiba temanya gimana bisa jadi guru yang ini panjang banget nih. Aku udah ngomong sama Chandra, Chan nih ngomongin apa ya Chan ya? Atau paling kisah hidup ibu, aduh panjang banget ini, jangan deh kayaknya. Panjang banget ya. Terakhir nih kita kasih kesempatan buat teman-teman di sini, mungkin kebetulan yang lagi PKL ini kan bukan dari Wirabudana nih kan ya. Dari sekolah lain mungkin ada yang mau ditanya buat pembanding gitu. Kok di sekolah saya nggak ada sih guru kayak Kak Alda gitu atau apa gitu. Ada nggak yang mau nanya teman-teman? Ada lah pasti ya. Ada nggak? Ada lah pasti ada ya. Nanya cara supaya nilai saya bagus gimana sih Bu rahasianya gitu. Jadi kan bisa diterapin tuh ke sekolahnya. Ibu termasuk yang baik ngasih nilai atau sulit? Oh baik juga. Iya, tergantung, tapi ini sih tergantung anaknya aja sih. Kalau ya, anaknya gitu ya. dia usahanya besar banget, tapi pas kita ujian dia nilainya kecil, ya udah kasih aja gitu. Yang penting dia usahanya ada gitu. Daripada nyontek nilainya nggak taunya nilainya bagus, ya udah. Mending aku malah gitu, aku kurangin nilainya. Kalau misalkan dia nggak taunya ternyata ini hasil nyontek. Jadi dia mau komplain ke aku bisa ngejelasin. Kalau misalkan emang dia tetap nerima itu, ya berarti memang dia yang salah. Karena Kayak kelihatan gitu. gitu gerak-geriknya gitu. Iya, mau teori mau praktek kayak gitu. Oke. Terus nanti Ibu katanya kan mau ikut pelatihan itu apa? Ini dari program pusat keunggulan. Jadi Wirabudana 1 dapat program SMK pusat keunggulan. Jadi kita pelatihan di Jogja itu jurusan baru. Kan dulunya multimedia, angkatan Chandra angkatan terakhir multimedia. Oke. Angkatan terbarunya itu DKV, desain komunikasi visual. Jadi kan banyak ya guru-guru yang ya masih awam lah ya. Aku juga masih baru banget gitu sama jurusan ini. Jadi makanya kita diajak pelatihan DKV itu supaya tahu prosesnya gimana gitu. Sistem pembelajaran yang kurikulum Merdeka ini berbeda ternyata sama kurikulum yang lama. Jadi gitu. Terus juga kan yang namanya jurusan baru, jadi kita harus lebih condong ke DKV-nya. Takutnya DKV itu orang-orang masih mikir, masih bisa video, kok ini mah full video, kita bikin film gitu. Sebenarnya DKV itu di balik layar sebenarnya. Copywriting-nya, produsernya, terus juga fotografernya gitu. DKV lebih ke situ sebenarnya. Oke. Jadi ya untuk peningkatan mutu juga deh ya. Ya upskilling. Iya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Karena lama juga kayaknya. Iya, kaget. Tapi masih libur tuh ya? Enggak, udah masuk. Udah masuk. Udah masuk, tanggal 17 udah masuk. Mungkin, harus ada penggantinya. Oke deh, ini nggak ada yang mau nanya? Apa? Boleh. Silakan. Di sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari anak PKL Putra Bangsa. Nama aku Sururin Maudunah. Siapa? Sururin Maudunah. Dipanggilnya? Rurin. Oh ya, Rurin. Aku mau nanya, Kak. Nanya apa? Metode pembelajaran apa sih yang sering Kakak gunakan? Metode pembelajaran? Iya, yang sering Kakak gunakan. Lebih banyak praktek sih. Praktek aja? Jadi teorinya itu ya sambil praktek. Contohnya kamera nih. Saya bawa kamera ke kelas. Jadi dikasih tahu ke mereka. Ini namanya viewfinder. Nah, viewfinder ini adalah langsung sambil dijelasin di situ. Jadi mereka ngelihat, itu namanya viewfinder. Ini lensa. Lensa ini gunanya langsung. Jadi mereka tuh teorinya dapat,
prakteknya dapat. Kalau udah selesai, ada yang mau megang silahkan maju ke depan, megang. Mereka foto-foto. Temennya difoto-fotoin, saya difoto-fotoin gitu. Jadi praktek sambil teori gitu. Lebih sering seperti itu. Boleh satu lagi Kak? Boleh. Eh, Boleh. 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 Motivasi Kakak untuk ngajar di multimedia apa? Motivasi, aduh, gak nyapa Soalnya lagi. kan jarang gitu guru. Jadi apa lagi? Saya orang yang tidak punya motivasi, nggak bercanda. Bercanda bong. Motivasi untuk anak-anak multimedia. Iya. Oke. Enggak, Kakak motivasinya apa ngajar di multimedia? Apa ya? Selain nyari itu tadi kan ya nyari penghasilan. Iya. Oh, Ada motivasi lainnya. motivasi lain. Lebih ini sih, sharing ilmu. Kan kalau guru itu kan terkenal yang gajinya sedikit ya Kak ya. Iya. Gaji sedikit sampai lu masih muda, kok lu kuat sih ngajar jadi guru? Banyak, itu bener-bener banyak banget pertanyaannya. Utama saya jadi guru adalah supaya mereka bisa belajar tanpa harus mikirin apa ya namanya. Oh, mikirin ini yang apa sih, kalau misalkan sekolah itu mereka mikirnya pasti nulis baca Menghafal. gitu. Nah, menghafal gitu. Jadi pengennya sih sharing section aja sama mereka. Mereka tahu, Bu, saya pernah tahu Bu nge-record pakai teknik ini. Oh, gimana caranya? Mereka jadi mereka yang aktif gitu. Itu sih motivasi saya ke anak-anak multimedia. Oke, itu aja dari aku deh, Kak. Oke. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Alif. nih gak ada briefing nih yang motivasi nih. Gak ada. Bawa. Tapi Ada. Padahal ada satu siswa Kak, laki-laki namanya Rehan, tapi dia yang Chandra bilang ke rumah temennya yang di kompleks sebelah. itu kenapa dia? Itu jurusan TKJ. Teknik komputer jaringan. Ikut juga kayak gini, dia dokumentasi, Oh. dia ngedit Oh, juga. padahal dia bukan anak multimedia. Iya, itu. Nah, itu sama kayak kemarin kita kita podcast sama anak SMA dan mereka dia jago banget itu di multimedia. Terjadi juga di Iya, terjadi juga. di Buana juga Kaget yang sih. padahal jurusannya Iya, TKJ tapi malah lebih lebih excited, lebih jago kayak dari Chandra. Lebih jago dari Chandra. Oke. Benar. Dari kalau dari sekolah boleh nggak sih misalnya dilihat nih anak sebenarnya potensinya di sini nih, kenapa nggak kita saranin untuk dia pindah jurusan atau ada boleh? Oh, nggak? enggak ada pindah jurusan. Pindah jurusan mungkin pas sebelum MPLS, MPLS tuh. yang masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh, pas masih kelas 10. Iya, itu boleh. Tapi kalau misalkan di kelas 11, kelas 12 mungkin kita adain ini kayak gini, BCS school. Mereka ya dibolehkan lah di Iya, aku sih kegiatan. nggak ngebeda-bedain sih, yang penting mereka punya potensi di multimedia. Oh, saya kira anak multimedia doang, ternyata Oh, malah enggak. dari Ini angkatan pertama loh, yang ada jurusan lain selain multimedia. Oke. Dia sendiri yang ngechatin Chandra, Chan, eskul foto kapan gitu, gue boleh dateng nggak gitu. Ya harus diiniin tuh Kak, disebarluaskan bahwa Iya. bisa nih, supaya tahu kan ada anak lain juga yang sebenarnya dia merasa, karena banyak juga nanya ini ke teman-teman PKL, kalian masuk multimedia disuruh orang tua atau ini disuruh orang tua Kak, terus ada Iya. sebenarnya pengennya masuk negeri, teman cari yang paling deket sekolah aja. Sayangnya di situ sih, Nah. jawaban mereka disuruh sama orang tua, ikut temen gitu, terus penasaran, nggak ada motivasi sama sekali mau masuk sini, ya ikut-ikut aja gitu. Itu sih yang disayangkan banget jawaban anak-anak itu. Ya mudah-mudahan yang dari jurusan lainnya yang emang salah jurusan tetap masih ada kesempatan gitu. Nah, iya. itu bagus banget sih itu kayak gitu sih. Iya, alhamdulillah berarti gitu. Hilman, jadi nanya nggak, mana udah balik? Ya, gue kira mau nanya. Dari tungguin juga. Kamu namanya siapa? Hilman, Bu. Hilman, kamu laki-laki sendiri di sini? Iya. Oh, kamu satu sekolah sama ini Iya. mereka? Kok beda sendiri seragamnya juga? Dia nggak pakai baju jurusan. Oh, kamu yang beda. Ini baju dia saya pinjem, Bu. Oh, kamu pakai baju SMP? Dia nggak ada. Waktu Oh, awal nggak bukan ada. SMK ya? SMA mah yang coklat. Iya, dia SMK. SMK sama, coklat. Oh, ada juga. Iya. Coklat. Bednya maksudnya. Iya. Oh. Kali ini kuning. Heeh. Kalau yang SMA SMK coklat. Ya nggak tahu dah Hilman. Saya baju SMP tuh, Bu. Oh, kamu kelas Oh, berapa? baju SMK dikasih ke orang lain. Kelas 12. Kelas 12? Iya.
Baru naik atau? Baru naik. Oh, baru naik. Ini mereka PKL kelas 12. Berapa bulan? 6 bulan ya? 2. Oh, masih 2. Setelah kita baru 6 bulan. Yang angkatan merdeka. Iya. Oh iya, ha-ha. Tapi mereka tahun depan lagi kan? Nggak tahun 2002 apa 2023 24 kan? 2025 kalau nggak salah. Iya, oh gitu. Jadi sekarang udah berapa lama di sini PKL-nya? 7 hari. Oh, baru udah seminggu. Aduh, seminggu. Seminggu gimana rasanya? Aduh, kok jadi malah aku yang nanya nih, jangan deh, jangan deh. Tapi ya serunya dari ada kegiatan-kegiatan PKL kayak gini, ya saya jadi benar-benar banyak taunya gitu. Jadi sebenarnya bukan mereka doang yang belajar, saya juga jadi belajar juga gitu kan. Jadi selain ilmunya, cara bercandanya dan apa namanya, cara mereka beradaptasi, cara Bu Alia juga ceritain gimana caranya menjadi seorang guru di zaman sekarang yang mudanya gitu kan. Karena saya kan nggak ngerasain itu kan, nggak ngerasain sekolah. Jadi ya berterima kasih banget sih dengan adanya kegiatan PKL kayak gini. Apa namanya, mudah-mudahan kita ya saling bantu gitu, saling sharing ilmu, sharing pengalaman gitu. Oke deh, kalau gitu, kalau emang nggak ada yang ditanyain lagi, kita sudahi guys obrolan sama Ibu Guru Alda ini. Mudah-mudahan lebih banyak lagi guru-guru yang Bu Alda di luar sana, mungkin banyak juga sih yang Banyak sih ya, cerita sama muridnya. Jadi murid-muridnya juga jadi lebih semangat untuk belajarnya, nggak cuman yang penting gue datang sekolah dapat absen, tapi enggak, jadi benar-benar nyerap ilmunya gitu. Iya, yang bener-bener pengen, gue pengen praktek ini hari ini, praktek ini gitu. Jadi kayak Canda aja udah berapa kali, padahal udah nggak PKL di sini, udah entah bulan keberapa. Bener, emang, ya gitu, ya memang, memang. Diharapkan kan ya. Iya, kakak di belakang tuh dia meninggalkan tugasnya di sekolah. Gitu. Aku ke Kamila dulu ya, Mungkin gitu. nggak pernah, kayaknya gue bohong kali itu. Oke deh guys, kalau gitu terima kasih telah nonton obrolan saya sama Ibu Guru Alda. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi supaya mungkin ada guru-guru lain yang ngomong yang masih kaku-kaku gitu kan. Iya. Jadi bisa lebih terbuka lagi, lebih open, supaya kan ya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi, nggak cuma berkembang. Oke deh, kalau gitu saya Faisal Salati bersama Saya Alda Nisa Suganda. Oke, ciao guys. Terima Dah. kasih.